Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsila Kamila Nisa dengan NIM 12140700015 dari jurusan Manajemen Haji dan Umroh kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir mata kuliah Filsafat Dakwah. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pohon ilmu dakwah. Yang pertama ada akar. Akar diilustrasikan sebagai sumber kebenaran dan ilmu, atau bisa disebut juga sumber, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Ilmu yang bersumber langsung dari Allah, yaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah atau Hadis. Selanjutnya ada batang yang diilustrasikan sebagai tauhid, yang berisi pertama aksiologi, yaitu memandang bahwa ilmu itu berasal dari Allah SWT, Sang Maha Pencipta atau pemberi nilai, karena nilai kebaikan dan keburukan itu sejatinya adalah dari Tuhan untuk manusia, dan manusia yang memberi nilai terhadap perilaku dan perbuatan. Selanjutnya ada epistemologi, yaitu teori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandai-andaian, dan dasar-dasar serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Yang kedua ada metodologi atau prosedur yang ditempuh secara ilmiah, cepat dan tepat dalam mempelajari Islam secara luas dalam berbagai aspek, baik dari sumber ajaran, pemahaman terhadap sumber ajaran maupun sejarahnya. Yang terakhir ada ilmu dakwah, yaitu suatu ilmu yang berisi cara-cara dan tuntunan untuk menarik perhatian orang lain supaya menganut, mengikuti, menyetujui, atau melaksanakan suatu ideologi, agama, pendapat, atau pekerjaan tertentu. Yang selanjutnya, dahan diilustrasikan sebagai dai, yaitu orang yang bertugas mengajak, mendorong orang lain untuk mengikuti dan menyampaikan ajaran Islam. Tugas seorang dai adalah menyeru, menyiarkan, dan mengajak orang lain untuk beriman, berdoa untuk kehidupan Islam. Selanjutnya ada ranting yang diilustrasikan sebagai pesan apa yang disampaikan oleh seorang dai. Ajaran Islam yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah harus dipahami oleh seluruh umat Islam. Adapun materi atau pesan dakwah adalah seluruh ajaran Islam yang meliputi masalah ibadah, akidah, akhlak, serta muamalah, serta keseluruhan tanpa ada yang disembunyikan. Selanjutnya ada daun yang diilustrasikan sebagai metode apa yang digunakan saat berdakwah. Terdapat 6 metode dakwah. Yang pertama ada dakwah fardiyah, yaitu metode dakwah yang dilakukan seseorang kepada individu lain atau kepada banyak orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas. Yang kedua ada dakwah ammah, yaitu jenis dakwah yang dilaksanakan seseorang dengan media lisan yang diarahkan kepada orang banyak. Yang ketiga ada dakwah bilisan, yaitu dakwah yang disampaikan secara lisan. Yang keempat ada dakwah bilhal, yaitu dakwah yang mengutamakan perbuatan nyata. Yang kelima ada dakwah at-tadwin, yaitu dakwah melalui tulisan, baik dalam buku, majalah, koran, internet, ataupun tulisan yang mengandung pesan dakwah sangat penting dan efektif. Yang terakhir ada dakwah bil hikmah, yaitu dakwah dengan cara yang arif atau bijaksana, dengan kata lain suatu metode pendekatan komunikasi dakwah yang dilakukan atas dasar persuasif. Selanjutnya ada bunga yang diilustrasikan sebagai media yang dipakai untuk berdakwah. Saluran untuk mempermudah penyampaian dakwah bisa melalui lisan, tulisan, visual, dan juga audiovisual. Selanjutnya ada buah yang diilustrasikan sebagai mad'u atau orang yang didakwahi, yaitu audiens yang menjadi sasaran atau tujuan dakwah. Dan yang terakhir ada biji yang diilustrasikan sebagai asar, yaitu hasil yang dapat dicapai dengan dakwah yang telah disampaikan. Kata lain dari isi dakwah yang disampaikan itu dapat mencapai sasaran. Sumber pesan dakwah terdapat dalam sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan juga Al-Hadis, serta ijtihad dan fatwa para ulama. Banyak ayat yang menjelaskan tentang dakwah. Di dalam sunnah pun, Rasul banyak hadis yang berkaitan dengan dakwah. Dan pada hakikatnya, dakwah pun berisi dengan ajakan atau seruan kepada jalan Allah ataupun menyeru agar manusia tetap berada pada syariat sebagai kebenaran yang mutlak, datang dari Allah SWT melalui malaikat Jibril kepada para nabinya dan terakhir kepada Nabi Muhammad SAW.
Selanjutnya ada sendi-sendi hikmah dalam dakwah. Yang pertama ada ilmu. Ilmu merupakan salah satu sendi yang paling penting dalam hikmah. Karena ilmu adalah hal yang paling utama didahulukan. Dan ilmu yang lebih utama adalah ilmu dengan Allah sebagai Tuhan yang harus kita sembah. Kemudian amal soleh dan juga memohon ampunan untuk diri sendiri dan orang lain. Yang kedua ada sabar atau hilm, yaitu akal atau dewasa, berhati-hati dan tenang ketika marah atau menanggapi meskipun ia mampu melakukannya. Dan yang ketiga yaitu tidak tergesa-gesa atau al-anah, melangkah pasti dengan tidak tergesa-gesa atau berhati-hati. Selanjutnya terdapat perbedaan akhlak dan etika. Akhlak menyangkut hal yang berhubungan dengan perbuatan baik, buruk, benar, dan salah dalam tindakan seseorang manusia yang panutannya bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan etika merupakan suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk yang bersumber dari hasil budaya dan adat istiadat suatu tempat yang berlaku dalam suatu masyarakat. Filsafat dan dakwah merupakan dua disiplin ilmu yang sama-sama mapan. Ciri berpikir filsafat yang pertama ada radikal, yaitu berpikir yang kemungkinan tidak terlihat oleh mata. Yang kedua yaitu kritis, yaitu sesuatu yang dipertanyakan. Ketiga universal, filsafat termasuk ke dalam tataran paradigmatik di atas konsep. Filsafat sebagai payung hukum yang kemudian dapat melahirkan metode, teknik, dan strategi. Filsafat adalah cinta kebijaksanaan. Jika kita merujuk pada Al-Quran, kita tidak dapat menemukan makna filsafat itu. Namun, kita bisa melihat dari makna cinta kebijaksanaan, kita dapat menemukan hikmah yang bisa disinonimkan dengan filsafat. Hikmah sangat beragam maknanya. Hikmah bisa disebut orang yang diberi keluasan ilmu, dengan ilmu itu orang tersebut dapat bijak dalam memandang persoalan-persoalan. Selanjutnya, ada teori kebenaran yaitu hedonis. Dalam perspektif hedonis dapat dikatakan berhasil karena dapat membuat orang senang. Selanjutnya ada teori korespondensi, yaitu teori berdasar pada afektivitas keberhasilan pada fungsi. Dikatakan berhasil jika yang dibutuhkan itu terpenuhi. Selanjutnya ada teori fanatisme, dapat dikatakan berhasil jika para mampu dapat mengaplikasikannya. Selanjutnya ada objek material. Yang pertama ada manusia, kedua pesan, ketiga hikmah, keempat lingkungan, dan yang terakhir ada Tuhan. Ya, materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.